Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya dalam video pemaparan materi pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mustika Umairah dengan nomor stambuk C1A120192, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk perencanaan kesehatan. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian saya yaitu identifikasi penyakit infeksi saluran kemih pada remaja dilihat dari gejala yang timbul dan kebiasaan buruk di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu. Langsung saja, langkah perencanaan yang perlu kita lakukan itu ada 4. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, intervensi. Dan yang terakhir, evaluasi. Prioritas ini adalah cara kita untuk menentukan penyakit apa yang penyakit atau data penyakit yang tertinggi di suatu wilayah tersebut, atau penyakit-penyakit yang sangat penting untuk kita bahas. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah apa-apa saja penyebab penyakit sehingga kita dapat melakukan pencegahannya. Yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi penyakit ini intervensi masalah yaitu peran yang kita lakukan untuk mengurangi timbulnya gejala dan sebisa mungkin untuk menghindari penyakit tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah upaya perbaikan atau pelaksanaan untuk mengubah perilaku responden agar tujuan dari penelitian yang dilakukan dapat tercapai. Langsung saja, infeksi saluran kemih. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi pada salah satu bagian dari sistem urin seperti ginjal, kandung kemih, atau uretra. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita karena saluran uretra wanita lebih pendek daripada laki-laki. Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan nyeri panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil, rasa nyeri saat buang air kecil, dan terkadang ada darah dalam urin. Penyebab dari infeksi ini yaitu kurangnya minum air putih, sering menahan buang air kecil, kebiasaan buruk jarang mengganti celana dalam sehingga memungkinkan perkembangbiakan bakteri Escherichia coli, sering mengkonsumsi makanan pedas, dan tidak membersihkan kemaluan dengan bersih dan benar ketika buang air kecil. Langkah pertama, prioritas. Prioritas masalah yang diambil adalah penyakit infeksi saluran kemih pada remaja dilihat dari gejala yang timbul di wilayah Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu. Prioritas diambil berdasarkan keluhan sering buang air kecil, namun urin yang keluar sedikit dan rasa terbakar saat buang air kecil. Langkah kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan teknik observasi langsung melibatkan 10 orang responden dengan umur yang berbeda-beda. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dan checklist. Dapat kita lihat dalam tabel untuk kategori umur terdapat umur dari rentang 14 sampai 20 tahun. Di mana umur 14 tahun sendiri terdiri dari 1 orang responden, 16 tahun terdiri dari 2 orang responden, 17 tahun terdiri dari 1 orang responden, umur 18 tahun terdiri dari 3 orang responden, umur 19 tahun terdiri dari 1 orang responden, dan umur 20 tahun terdiri dari 2 responden, dengan total 10 responden. Untuk data jenis kelamin, dalam penelitian ini saya mengumpulkan laki-laki sebanyak 4 orang responden dan perempuan sebanyak 6 orang responden. Untuk identifikasi gejala, yang pertama merasakan sakit pinggang ketika buang air kecil. Jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 3 orang, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 7 orang. Rasa sering buang air kecil tetapi volume urin sedikit,
responden yang menjawab ya ada 8 orang dan yang menjawab tidak ada 2 orang. Untuk gejala merasa nyeri dan sensasi terbakar ketika buang air kecil ada 5 orang responden menjawab ya dan 5 orang responden menjawab tidak. Untuk gejala merasa panas dingin di tubuh setelah buang air kecil ada 7 responden menjawab ya dan 3 responden menjawab tidak. Untuk gejala menahan rasa buang air kecil ada 9 responden menjawab ya dan 1 responden menjawab tidak. Untuk gejala merasa tidak nyaman di perut bagian bawah setelah buang air kecil ada 6 responden menjawab ya dan 4 responden menjawab tidak. Dan untuk urin yang berwarna keruh ada 7 responden yang menjawab ya dan 3 responden menjawab tidak. Untuk identifikasi kebiasaan responden meminum air mineral dalam sehari ada 5 orang responden menjawab selalu, ada 2 responden menjawab sering dan ada 3 responden menjawab kadang-kadang. Untuk identifikasi kebiasaan mengganti celana dalam sehari ada 3 orang responden menjawab selalu, ada 4 orang responden menjawab sering dan 3 responden menjawab kadang-kadang. Untuk kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas dalam sehari ada 1 responden menjawab selalu, 4 responden menjawab sering dan 5 responden menjawab kadang-kadang. Berdasarkan hasil identifikasi gejala dan kebiasaan yang dilakukan responden dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 orang responden mengalami infeksi saluran kemih. Hal tersebut ditandai dengan adanya gejala sering buang air kecil, namun volume urin yang keluar sedikit, urin yang berwarna keruh, rasa nyeri ketika buang air kecil dan kebiasaan menahan buang air kecil, serta perilaku jarang mengganti celana dalam. Langkah yang ketiga yaitu intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada remaja, tentang bahaya dari penyakit infeksi saluran kemih, gejala-gejala apa saja yang timbul, dan kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit tersebut. Seperti yang pertama, rutin mengganti celana dalam. Yang kedua, jangan menahan rasa buang air kecil. Yang ketiga, perbanyak minum air mineral. Yang keempat, kurangi mengkonsumsi makanan pedas. Dan yang kelima, periksakan kondisi kesehatan ke dokter jika gejala yang timbul lebih parah. Langkah terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kesehatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memeriksakan kesehatan organ reproduksi ke dokter ahli. Yang kedua, menjaga hygiene alat vital. Yang ketiga, mengatur dan menjaga pola makan. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, hindari memakai celana dalam yang ketat dan tidak menyerap keringat. Dan yang terakhir, perbanyak mengkonsumsi air mineral. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.